Hai, kembali lagi bersama saya Sabrina Filosofia di materi kontinuitas fungsi. Nah, kontinuitas fungsi itu penting banget dipakai untuk kalkulus diferensial. Jadi masih terkait begitu. Pertama yang paling wajib diketahui itu adalah apa sih kontinuitas itu? Nah, kontinuitas adalah kesinambungan. Lawan dari kontinuitas adalah diskontinuitas, yaitu tidak berkesinambungan. Kontinuitas itu juga bisa disebut kontinu. Kontinu adalah proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Seperti fx, kontinu di x sama dengan a jika limit x mendekati a dari sebelah kanan, fx sama dengan limit x mendekati a dari sebelah kiri, fx sama dengan fa. Nah, apa sih syarat dikatakan suatu titik itu kontinu? Nah, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, syarat suatu fungsi fx dikatakan kontinu itu di x sama dengan a jika limit x menuju c, fx itu ada atau fa-nya terdefinisi. Nah, yang kedua, limit x menuju a, fx-nya ada, yaitu limit x mendekati a dari sebelah kiri, fx sama dengan limit x mendekati a dari sebelah kanan. Dan syarat yang ketiga yaitu limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Ringkasnya, fx dikatakan kontinu di x sama dengan a jika limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Atau kita bisa sebut yang nomor satu itu limit x mendekati a, fx ada. Yang kedua, fa ada, yakni a berada dalam daerah asal f. Dan syarat yang ketiga, limit x mendekati x sama dengan fa. Nah, jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka f-nya akan kontinuitas. Sebenarnya ada grafiknya, kalian bisa lihat di YouTube Math Course. Nah, titik diskontinuitas itu sebenarnya juga bisa dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C sehingga membuat fungsi itu kontinu. Jika tidak, suatu diskontinuitas disebut tak dapat dipindahkan. Nah, untuk x sama dengan 0, yang a, fx sama dengan 1, f0 sama dengan 1. Jadi, limit x mendekati 0 dari sebelah kiri, fx, limit x mendekati 0 dari sebelah kiri, 6x plus 1 sama dengan 6 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan limit limit x mendekati 0 dari sebelah kanan fx, limit x mendekati 0 dari sebelah kanan sama dengan 1, jadi sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, fx sama dengan f0 karena limit x mendekati 0 dari sebelah kiri fx sama dengan limit x mendekati 0 dari sebelah kanan fx, maka fx kontinu di x sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ditemukan fungsinya misalnya a per b, itu b tidak boleh sama dengan 0 atau penyebut itu tidak boleh negatif. Jadi b tidak boleh sama dengan b, seperti itu. Di situ ada terdapat contoh soal apakah fx kontinu di x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 0 dengan fx-nya 6x, x kurang dari min 2. Yang kedua, 6x plus 1, min 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 0, dan 1, x lebih besar dari 0. Jadi kita definisikan dulu. Yang pertama, fx itu ada. Nah, fx sama dengan 6x plus 1, f min 2 sama dengan 6 dikali min 2 plus 1, f min 2 sama dengan minus 11. Nah, jadi kita ketahui bahwa fx ada, ya kan? Lalu poin yang kedua, yang b itu A ada, yakni A berada dalam daerah asal F. Nah, untuk yang B berarti limit X mendekati 2 dari sebelah kiri, Fx, limit X mendekati 2 dari sebelah kiri sama dengan 6x. Jadi 6 kita masukin x-nya itu 2, jadi 6 min 2 sama dengan minus 12. Lalu yang kedua kita cari yang limit x mendekati negatif 2 dari sebelah kanan fx, yaitu limit x mendekati negatif 2 dari sebelah kanan, 6x plus 1 sama dengan 6 dikalikan minus 2 plus 1 sama dengan minus 11. Berarti fc-nya ada. Nah, karena itu kemudian kita cari syarat yang ketiga, yaitu limit x menuju x sama dengan fa.
Nah, limit X menuju minus 2, fx tidak boleh sama dengan f min 2. Karena ketika kita masukkan fx-nya sama dengan minus 2, maka kita akan menghasilkan suatu fungsi yang karena akan menghasilkan minus 2. Nah, sebab kita kan syarat yang ketiga apa? Limit X mendekati X sama dengan fa. Lalu kalau fx sama dengan minus 2, berarti syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Kenapa? Karena yang FC ada, yakni C berada dalam daerah asal. Nah, FA-nya itu, kalau yang di B itu minus 12 dan minus 11. Makanya, limit X mendekati 2 dari minus 2 dari sebelah kiri, fx tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari sebelah kanan fx, maka fx-nya discontinue di titik X sama dengan minus 2. Mudah dipahami bukan? Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.